Saya berpikir ya, karena udah kegagalan itu ya, saya berpikir masa iya kita selalu jadi ahlul musibah gitu kan, nggak mungkin gitu ya. Saya percaya suatu saat ini akan terganti gitu, kita akan tersenyum, kita akan menangis bahagia mungkin gitu kan. Di tahun sebelumnya karena faktor intern tidak supportnya SDM, operasional, sumber pakan, kita harus rugi 200 juta. Tapi di tahun ini alhamdulillah masih durasi kurang dari 3 bulan ke Idul Adha. Dengan sistem tabungan kurban kita mencapai omset 3 miliar. Ternyata Mas, di 2 minggu pertama sold 30 ekor di konsep promo ya. Promo berakhir di 2 minggu, masuk ke 1 bulan sold 57 ekor. Sampai saat ini masuk ke 3 bulan sold 103 ekor Mas. Itu sangat-sangat wow. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Anton Agus Wicaksono, biasa dipanggil Wicak. Kalau panggil Anton biasanya suka pada nanya agama Mas. Usia saat ini 35 tahun. Kami owner dan founder dari Baik Hati Farm, sebuah penggemukan sapi kurban Mas. Lokasi di Desa Susukan, Kabupaten Bogor. Ini istri saya, silakan memperkenalkan diri. Halo, nama saya Atika, biasa dipanggil Tika. Saya lebih tua nih, sedikit gitu ya. Saya berondong Mas. Usia saya 36 tahun. Kebetulan dia adik kelas saya dulu. Gitu. Jadi kita kenal akhirnya ya jadi istrinya deh. Kita mulai bisnis ini dari 7 tahun lalu. Dari banyak kegagalan yang sudah kita lewati. Saya pribadi memang senang bisnis Mas dari kuliah. Jualan soto pernah, jualan kue pancong pernah, sop durian pernah, sampai investasi gitu pernah. Terus terakhir tuh kita setelah nikah sempat jualan mie ayam bareng ya, itu pernah juga. Cuma memang alhamdulillah belum berhasil gitu. Kalau dibilang berhasil, alhamdulillah baru di tahun ini sih Mas, di bisnis ini, penggemukan sapi ini. Bisnis sapi ini kita mulainya dari marketing Mas, saya pribadi di 7 tahun lalu dari marketing. Tapi untuk di kandang sendiri ini masuk tahun ketiga. Kalau anak bayi baru merangkak ya Mas ya, insya Allah segera lari lah Mas. Background saya itu memang relate lah sama religi ya Mas, aktivitas religi gitu. Saya pernah sebelumnya tuh di dunia penerbangan, itu di negara Saudi Arabia, di kota Madinah. Di sana 1 bulan sebelum nikah saya memutuskan resign di dunia penerbangan. Akhirnya menikah, setelah itu nggak punya pekerjaan gitu kan. Saya tuh tipe orang yang senang praktek langsung Mas, senang hal-hal baru gitu. Bisa dibilang cenderung nekat lah ya, saya nggak takut mencoba hal-hal baru. Buat saya mah pahit, penolakan biasa, ditinggal sama partner lagi sayang-sayangnya gitu biasa itu. Nggak punya orderan berbulan-bulan biasa lah Mas. Cuma waktu itu memang setelah nikah nggak punya kerjaan, terbentur Mas, malu tinggal di rumah mertua, istri masih kerja, saya nggak keluar rumah gitu kan Mas. Itu saya kencengin doa kan, memang berserah lah gitu sama Allah, menggantungkan diri sama Allah. Di situ mulai tuh Mas, datang perlahan petunjuk-petunjuk Allah. Dari yang mulai teman posting jualannya, yaitu hewan kurban ini saya bantu gitu kan. Terus kita ada kerjasama sama mahasiswa di Madinah Mas, karena pengalaman saya lama di sana kan. Akhirnya mulai kerjasama sama dia produk Timur Tengah. Tapi itu nggak berjalan lama karena ya berbagai faktor lah gitu kan. Akhirnya singkat cerita di sapi ini berbekal pengalaman 1 tahun bantu teman marketing itu, tahun kedepannya saya beranikan diri buka lapak sendiri Mas. Ya alhamdulillah di situ banyak evaluasi mengenai bisnis ini, walaupun masih gagal, pasti utang sana sini, nggak apa-apa gitu. Udah itu sekolah gitu buat saya. Akhirnya tahun depannya bantu lagi teman di dekat rumah ada. Nah itu lumayan tuh Mas, itu udah mulai kebentuk lumayan karena dari dianya pun yang punya produk itu membantu banget. Itu konsepnya dia harga murah tapi kualitas average lah gitu ya, rata-rata gitu. 2 tahun saya bantu dia sambil menjual produk Timur Tengah itu ya. Terus tahun ketiga waktu saat musim kurban tiba-tiba temen nelfon beli sapi. Terus 2 hari kemudian dia nelfon lagi Mas, pengen join dong bisnisnya kata dia gitu.
Akhirnya singkat cerita terbentuk di tahun itu, di tahun yang sama terbentuk kandang ini. Baru bagian perintis itu tuh Mas, yang bambu-bambu itu. Terus semuanya saya yang cover, saya yang handle gitu. Akhirnya mulai masuk musim kurban, saya bingung ini harus jual kemana. Secara produk masih terbatas pilihannya. Terus kita juga nggak punya konsep. Terus market saya, pengalaman saya di Jakarta, sedangkan ini di Kota Bogor gitu ya. Bagaimana ini memaksimalkannya gitu. Akhirnya kita harus buka lapak lagi di Jakarta. Dengan tidak adanya rencana yang baik, kita cuma remis saja Mas. Di situ masih banyak kematian, di situ masih operasional belum berjalan dengan baik, belum termanage dengan baik. Kita tidak punya SDM yang memang sudah berpengalaman, kita harus ngajarin mereka lagi. Itu saya pikir oke lah S2 saya lah di bisnis ini gitu kan. Saya nggak bisa nih kalau harus terus-terusan kayak gini gitu kan. Di situ nangis Mas, di situ nangis sama Allah gitu kan. Ya Allah kok begini gitu. Ini buat saya bisnis yang resikonya besar banget. Kalau saya harus gagal lagi di bisnis ini, saya udah hampir menyerah lama saat itu gitu. Pokoknya acuan saya, kita harus jualan sepanjang tahun. Nggak bisa nih cuma jualan di momen doang gitu kan, di 1 bulan doang nggak bisa gitu. Akhirnya saya pelajari di medsos, di YouTube segala macam, saya pelajari lagi tentang bisnis ini. Tercetuslah tabungan kurban Mas. Siapa nih yang bisa support gitu kan? Apa ya partner mungkin yang bisa diajak kerjasama, dimaksimalkan di bidang ini. Ketemulah YouTuber yang memang dia areanya Jabodetabek dan memang konsepnya dia tentang sapi Mas, tentang kandang-kandang sapi, tentang peternakan di Jabodetabek. Hubungi dia, jalin silaturahmi, kita tawarkan konsep kerjasama, langsung hard selling. Ternyata Mas, di 2 minggu pertama sold 30 ekor di konsep promo ya. Promo berakhir di 2 minggu, masuk ke 1 bulan sold 57 ekor. Sampai saat ini masuk ke 3 bulan sold 103 ekor Mas. Itu sangat-sangat wow, si YouTubernya pun kaget Mas. Kok bisa segininya Mas? Saya kandang-kandang lain belum pada jualan Mas, kata dia gitu. Ya saya mikir ya udah Mas, usahanya beda ya, struggle saya beda, tujuan saya beda, hati saya beda gitu kan, mindset saya beda ya, mungkin ini rezeki saya saat ini gitu. Alhamdulillah dia benar-benar full support. Sampai saat ini kita stop penjualan dulu Mas, karena memang itu evaluasi kita di real timbang Mas. Masih jarang peternakan atau kandang hewan kurban di Jabodetabek ini yang menganut sistem real timbang. Jarang yang berani, jarang yang mampu gitu. Tapi kita mampu dan kita dapat jawabannya di penjualan itu Mas. Dan itu bahkan sampai ke Singapura Mas. Terjual 103 ekor itu bisa dikatakan 90% dari sosial media itu Mas. Karena 10%-nya baru dari langganan. Karena memang saat ini realnya kita belum menawarkan ke langganan-langganan kita. Memang juga karena dari konsepnya Mas. Jadi memang agak sulit ya merubah mindset market yang secara real timbang. Ini kan durasi masih jauh Mas dari momen Idul Adha ya, masih 3 bulan. Tapi buat kita itu juga cukup membantu kita secara pelaku bisnisnya. Udah terjual 103 ekor, kita ke target maksimalnya kan itu akan lebih mudah ya Mas ya. Tapi untuk Soebul Kurban juga sangat membantu karena bergaransi bobot real timbang gitu Mas. Terus bergaransi kematian, servis segala macam bergaransi Mas. Jadi sebenarnya yang kami temukan gitu ya selama menjalani ini, ternyata mindset orang tuh beli hewan kurban ya hanya di Idul Adha gitu. Padahal sebenarnya ternyata banyak sekali orang yang pembelian hewan kurban itu malah sebelum Lebaran. Mereka memang sebagai ibadahnya, jadi memang dia cari udah dari jauh-jauh hari. Nah itu yang baru kita temukan sekarang. Nah itu yang kita gali apa sih kok kayaknya kalau jualan Idul Adha doang mentok ya, paling kita ketok pintu ke DKM atau ke masyarakat aja gitu. Karena aku juga background di komunikasi, jadi aku bantu dia tuh lebih ke branding atau bikin websitenya. Terus jadi kita bisa lebih trustnya lebih terjamin gitu ya, dari kita menggunakan medsos, menggunakan apapun lah ya media yang bisa kita pakai. Jadi cakupannya tuh jadi lebih besar gitu. Makanya kenapa orang Singapura aja, karena di sana mungkin susah kali ya. Susah jadinya mereka memang mencari ke Indonesia. Tapi
yaitu karena kita bisa membangun trust itu tadi, jadinya orang bisa percaya lebih gitu sih. Dan di momen tabungan kurban ini tuh terjawab Mas, banyak orang yang memang acuannya saya sebelum puasa udah mau memiliki pilihan hewan kurban gitu. Saya juga nggak mau mepet-mepet, nanti dari kualitas sapinya itu nggak memuaskan saya gitu. Mostly dari kualitas sapinya, makanya kenapa dia mencari dari jauh-jauh hari dan mencari yang bergaransi gitu Mas, karena dia mau dapat yang maksimal. Terus saya sharing-sharing juga sama mereka gitu ya, memang kurban ini memang ibadah hati ya. Jadi nggak kayak bisnis baju, bisnis apa gitu kan. Bisnis itu harus nyentuh hati gitu loh. Jadi gimana orang tuh bisa loyal karena ini untuk ibadahnya dia gitu. Orang mengeluarkan atau membeli sesuatu tapi kita nggak dapat barangnya gitu. Si sapi ini akan dibagi-bagikan. Nah itu yang kita package sedemikian rupa biar bisa menyentuh hati. Dan ternyata pasar orang-orang sahibul kurban yang kayak gitu tuh ada gitu. Kalau umroh Mas, kalau umroh itu kita bisa kapan aja umroh ya, setiap hari ketika kita mampu kita bisa umroh di luar waktu haji ya. Kurban ini hanya 1 tahun sekali kan ya, buat mereka ini, buat saya pribadi, buat kami, masa iya nggak ada keistimewaannya ibadah yang hanya bisa dilakukan 1 tahun sekali gitu kan, pasti keistimewaannya lebih gitu. Nah terus kalau misalkan kayak umroh, haji itu kan masih ibadah fisik Mas. Ini apa coba ibadah fisiknya? Ini benar-benar ibadah hati gitu. Hanya fisiknya, effortnya hanya mencari gitu kan, mencari hewan kurban gitu. Udah tersedia udah. Setelah itu ya memang harus udah ikhlas aja gitu kan. Gitu sih Mas. Kalau buat saya yang sulit itu yang tidak bisa kita cintai. Tapi buat saya passion itu tidak harus dari awal Mas. Jadi passion itu bisa dibentuk. Passion itu nanti seberjalannya waktu akan terbentuk gitu. Kalau saya tipe orang yang all out gitu, ketika memang saya decide, saya putuskan untuk menjalankan ini, saya akan all out gitu. Waktu awal-awal Mas, bahkan kita dapat SDM yang memang takut sama sapi gitu ya. Ketika harus turun sapi, dia malah lari gitu. Tapi saya harus handle sendiri, sampai saya sebenarnya dulunya nggak ada pengalaman di binatang, yang memang nggak ada kesukaan di binatang gitu. Tapi itu tumbuh sendiri seberjalannya waktu gitu. Walaupun dengan harus resiko ya, kulit menghitam gitu kan ya, biasalah itu mah laki-laki, justru itu saya bangga dengan itu Mas. Kita alhamdulillah Mas, karena didukung sama sosial media itu sampai kota Batam, kota Bali, terus orang-orang terdekat saya di Jabodetabek itu bertanya, kok sapinya bisa gemuk-gemuk seperti itu gitu, dengan durasi yang memang ya nggak terlalu panjang gitu ya. Alhamdulillahnya saat ini didukung dengan SDM yang sudah berpengalaman, jadi kita bisa saling kasih input gitu ya, advice. Alhamdulillah di tahun ini sudah jauh banget perkembangannya Mas, sudah terbentuk yang benar-benar maksimal untuk perkembangan sapi. Jadi dari detail pakannya, kandungan nutrisinya, waktunya, pemberiannya, itu benar-benar kita bentuk secara konsisten. Selain juga pakan, ada faktor kebersihannya Mas. Kebersihan itu membuat mereka nyaman, jadi penggemukannya itu bisa mencapai hasil yang maksimal. Kalau bobot itu bergantung dari berat sapinya, tidak bisa semua berat itu dipukul rata perkembangannya. Tapi secara rata-rata kalau sapi di 400 atau 500 kilo itu di atas 1 kilo Mas per harinya, ADG-nya, average daily growth-nya ya, perkembangan perhariannya itu di atas 1 kilo sudah pasti. Bahkan kita sudah terapkan di sapi lokal yang memang secara umum dia hanya di 0,6 kilo hariannya. Di kita pernah kita uji selama 42 hari itu penambahannya 42 kilo, berarti kan rata-rata 1 kilo itu. Walaupun itu memang nggak bisa secara durasi panjang gitu kita bisa terapkan 1 kilo, itu nggak bisa.
karena di sapi itu ada limitnya mas, ada maksimumnya untuk bobotnya gitu. Setiap sapi itu beda-beda. Jadi ketika kita membeli bahan gitu ya, kita udah harus menentukan sapi ini akan dijual di bobot berapa, akan dipelihara sampai bobot berapa dengan durasi waktu yang tersedia gitu kan. Nah di situ juga kan kita jadinya ada acuan untuk harga beli dan harga jual. Untuk variasi bobot saat ini kita harus lengkapi mas, karena memang kebutuhan atau permintaan sohibul kurban itu bervariasi kan. Kita mulai dari 300 kilo sampai dengan 1 ton up itu tersedia. Saya selalu memaksimalkan circle baru gitu mas, orang-orang baru untuk mendapatkan benefit di usaha kami ini mas. Jadi ketika mungkin ada yang mau membeli sapi di Baik Hati Farm, bisa gunakan nanti kode promo dari naik kelas, kita bisa mendapat diskon khusus. Kita ada 4 kategori mas, ekonomis, medium, super, dan premium. Ekonomis diskonnya 500.000, medium 1 juta, super 2 juta, premium 3 juta rupiah mas. Kunci sukses buat saya tuh berserah diri mas sama Allah, terus selalu husnuzon sama Allah, berprasangka baik sama Allah, menggantungkan diri sama Allah, merasa takut sama Allah. Terus untuk di dunianya kita punya tools, punya senjata, orang-orang terdekat kita nih, ini yang doa-doanya langsung menembus langit nih. Ada ibu, ada istri, ada anak gitu. Kalau saya pribadi, saya memaksimalkan waktu-waktu saya untuk circle terdekat saya. Saya harus bahagiakan ibu, bahagiakan istri, bahagiakan anak, dan waktu-waktu untuk mereka tuh ada spesifiknya gitu, harus diluangkan gitu loh. Selain juga ya bekerja juga sebagian dari ibadah ya gitu. Tapi itu sih kunci sukses saya. Ketika dia muslim, dekatkan dulu, perbaiki dulu hubungannya sama Allah. Setelah itu berserah aja sama Allah. Kalau upaya udah pasti ya, kita di dunia harus berupaya gitu kan, harus melewati segala rintangan gitu. Kayak anak saya kan lahir ada proses mas, harus merangkak, harus berjalan, berlatih, baru bisa lari gitu ya. Kan dia nggak ajaib brojol langsung bisa lari gitu kan, kayak gitu sih. Jadi nikmati prosesnya, selalu mindsetnya harus dirubah, tujuannya fokus pada tujuan, konsisten, jujur, insya Allah akan cepat, jalur langit lah mas. Ya kalau pencapaian sih alhamdulillah kita kendaraan cash gitu kan mas. Terus insya Allah sih dalam waktu dekat mau cashin rumah juga mas. Saat ini kan secara faktanya kita masih pakai rumah orang tua ya, tapi mau kita cashin langsung ke orang tua gitu mas. Kalau umroh mah orang tua udah sering lah mas ya, tapi nanti kita mau umroh bareng lagi gitu sama orang tua. Itu malah sebelum nikah mas. Sebelum nikah. Pas habis lamaran saya berangkat sama ibu saya umroh bareng. Karena kan dulu setelah habis kerja di dunia penerbangan di sana, terus saya resign, terus bantu-bantu di travel umroh haji mas. Makanya bisa berangkatin gitu. Tapi sekarang udah full vakum di dunia itu. Jadi ya nanti tapi mau berangkat lagi ya bukan sambil kerja gitu mas. Jadi secara full, secara ibadah lah gitu. Saya punya langganan 3 tahun mas. Ini DKM ya. Tahun pertama dia beli di lapak, tahun kedua dia beli di kandang sini, tahun ketiga tahun ini, tahun ketiganya. Tahun kedua dia beli hanya 1 ekor mas. Walaupun waktu di lapak dia beli 3 ekor. Tahun ketiga dia langsung H-4 bulan lalu dia booking 3 ekor langsung. Saya tanya, kenapa kok tahun kemarin 1 ekor, tahun sekarang 3 ekor? Enggak mas, yang tahun kemarin kita beli di tempat lain, tapi sohibul kurban komplain semua mas, karena sapi yang dari kita paling gede. Bulan kurban ini ya kita udah terjawab ya mas ya, 2 minggu aja sold 30 ekor gitu ya. Bahkan 2 bulan sampai 3 bulan ini udah sold 103 ekor. Sampai sekarang kita harus stop di konsep tabungan kurban mas, karena kita secara operasional, secara kapasitas kita terbatas. Kita tidak mungkin semuanya harus menganut konsep tabungan kurban. Nanti itu akan berdampak negatif ke mindset kita ya saat ini ya. Itu akan berdampak negatif ke servis mas, karena
secara operasional akan sulit mas. Misalkan kita harus jual 200 ekor semuanya harus timbang, itu saya rasa tidak akan berjalan dengan baik gitu mas. Makanya saat ini kita udah stop momen tabungan kurban. Saat ini bisa dibeli secara istilahnya tuh jogrok mas, jadi tafsir sendiri, lihat sendiri kualitas sapinya, besar sapinya, kita punya harga yang ideal, yang cukup kompetitif, bisa dibandingkan di Jabodetabek ini harganya dengan kualitas sapinya, nanti kita akan ada negosiasi sendiri gitu. Jadi Baik Hati Farm itu secara 1 tahun penuh itu mas, kita efektif jualannya hanya 9 bulan mas. 3 bulan setelah Idul Adha kita evaluasi, berberes-beres secara intern, kita cari lagi inovasi kedepannya, strategi kedepannya. Masuk bulan keempat sampai bulan ke-9 itu kita buka tabungan kurban mas. Jadi 6 bulan itu untuk momen tabungan kurban. Nah sekarang ini kan tepat di H-3 bulan ya mas, jelang Idul Adha. Itu kita masuk ke momen jogrok tadi mas. Harapan saya sih ke depannya bisa lebih bermanfaat lagi, baik untuk para pekerja saya, bisa lebih banyak lagi mempekerjakan orang, terus bisa lebih bermanfaat luas pada bisnis saya ini, yaitu Soebul Kurban ya. Karena secara ibadah, kalau saya berpikirnya secara bisnis kita udah pasti untung lah, walaupun nanti waktunya ya Allah yang kasih gitu ya. Tapi secara akhirat kan kita belum tentu gitu. Itu sih menjadi poin utama tujuan saya ke depannya gitu loh. Saya harus bermanfaat juga, mempunyai nilai dari sisi akhiratnya gitu mas, karena kan itu yang belum pasti, itu yang mahal gitu kan. Fokus kita sih di sini kepada tujuan kita itu sih ke depannya gitu. Karena yang tahu tujuan kita itu kan hati kita sendiri gitu ya, sama seperti orang berkurban gitu. Harus secara syar'i untuk yang mampu gitu. Tapi kan yang mampu itu yang tahu ya masing-masing hati sendiri kan gitu. Fokus aja sih sama tujuan, fokus sama diri sendiri, mampukan diri gitu kan, pantaskan diri di hadapannya gitu. Jadi kami juga cita-citanya pengen kayak jualan sapi tuh kayak jualan di e-commerce gitu loh. Kalau memungkinkan ya gitu. Cita-citanya sih ke sana. Jadi tinggal klik jadi kirim gitu ke arah sana sih ya. Karena sejauh ini kita live di YouTube pun udah menghasilkan mas di penjualan gitu. Kan orang belum kenal kita, belum pernah kesini, terus sapinya belum ada pun percaya gitu, langsung bisa transfer gitu. Memang yang kita bangun kan trustnya dulu kan, kalau nggak ada trust kayaknya nihil deh. Buat teman-teman yang belum mendapatkan hewan kurban terbaiknya, bisa hubungi kami, bisa melalui link di deskripsi. Semangat terus teman-teman dalam berkurban, dalam syiar Barakallah. Ini naik kelas versi kami, temukan naik kelas versi kamu.